udah ketemu Nicholas Saputra. Nggak ketemu sih, dia nggak lihat aku juga. Ya tapi maksudnya bertatapan muka setidaknya gitu. Biasanya kan kita tatapan satu arah nih, Iya, televisi kan gitu, film. Ini kan dua arah dong. iya, So, ganteng banget dia waktu itu. apa? Ganteng banget. Gak tahu. Iya, Pasti kamu kesel ya. yang apa? Yang di layar gedenya nih kalau Saputra doang yang di lock gitu. Iya, aku sempet selfie gitu. Daily Talk. Keluarin yuk. Oke, balik lagi bersama kita di Diary Talks. Ini episode keberapa ya? Episode berapa sih? Nah, kalian bisa lihat nanti di judul lah ya. Kali ini gua kedatangan bintang tamu. Wih. Katanya dia tuh baru merayakan kelulusan. Gitu, kelulusan dia di Turki. Kita langsung sambut aja, ini dia SK. Hai, Halo, apa kabar? baik. Abang belajar ngedit yuk. Waduh, Nih, aku harus bilang makasih nih kemarin bikinin virtual background aku buat wisuda bareng Najwa Shihab. oh iya lah, Iya. itu dia tuh yang apa? Yang paling gua penasaran nih. Tapi nanti bakal kita tanya ya sebelum itu. Oke, kita panggilnya SK aja ya, atau ada Boleh. nama panggilan lain? Sebenarnya aku kalau di rumah dan di circle yang benar-benar deket sih Eca dipanggil. Eca, Iya. udah kayak nama nama kecil. SK aja, iya nggak apa-apa. Oke. Apa aja deh, Eca, SK, boleh lah. boleh lah. Oke, SK sekarang berarti sekarang udah lulus katanya ya? Hampir lulus. Hampir, gimana tuh maksudnya hampir lulus? Maksudnya hampir lulus. Aduh, cerita nih. Jadi tahun lalu itu ada 2 pelajaran yang aku kesulitan buat handle, satu di semester 1 dan satu di semester genap gitu. Dan itu kreditnya gede, 17, 18. Nah, karena emang susah banget pelajaran itu dan OT-OT aja banyak ngeberak, akhirnya aku putusin kayaknya ini aku ambil di summer school aja gitu. Jadi nggak aku seriusin. Oke. Karena aku pikir kalau aku belajar buat DERS ini juga, nanti semua DERS-nya bakal ke distract dan nggak maksimal gitu. Karena pelajaran itu susah banget kayaknya. Ya, buat aku. Oh, Gitu. gitu. Terus ketika Yasoko kemarin, takdirnya si DERS yang di semester 8 ini itu nggak dibuka gitu. Nggak dibuka. Iya, jadi nggak ada di Yasoko kemarin. Oh ya, Yasoko itu summer school guys, atau semester pendek ya di Semester Indo. pendek. Kalau di Iya. Indonesia sih semester pendek. Gitu. Dan si DERS yang DERS itu subjek. Sorry, nanti bakal ada subtitle ya, editor. Tuh, ada subtitle dia di sini. Iya, DERS itu subjek, lupa. Tadi dia nyebutin beberapa bahasa Turki guys. Iya. DERS itu pelajaran Yesokul, Brak, OT sama OT. OT itu OT by the way orang Turki. orang Turki. Iya. Oke. Jadi si yang pelajaran di semester 8 tuh berat banget. Makanya aku tinggalin dan ternyata di summer school itu nggak dibuka gitu. Jadi sebenarnya bisa itu aku ambil di satu ujian apa sih namanya Tech DERS Nawe, apa ya bahasa Indonesia aku nggak tahu yang dia tuh ketika ada satu pelajaran yang emang sisa dan cuman itu kita bisa ambil ujian doang gitu. Iya, ujian khusus lah gitu lah. Ya, ujian khusus itu gitu. bisa. Tapi setelah aku pertimbangkan, aku ada beberapa alasan untuk uzatma nih gitu. Kayak pertama aku dapat beasiswa Farabi juga buat pertukaran pelajar ke Yalova University, dan di situ itu departemen aku full bahasa Inggris HI-nya. Jadi iya aku pikir kayaknya kalau aku uzatma sekalian aku bisa ninggiin nilai yang lain nih, yang masih ada C yang nggak cantik itu bisa aku ambil lagi gitu kan. Oh, C itu tidak cantik guys. C loh ya. Siap. Oke, terus cantik gitu kan. Terus alasan kedua aku dapet Erasmus internship kemarin. Oh, mantap. Ya, Erasmus internship yang harusnya bulan Juli kemarin di KBRI Romania di Bucharest. Tapi karena Covid ditunda sampai tahun depan gitu. Jadi karena 2 alasan ini juga setelah aku pikir, wah kayaknya mending aku perpanjang ya gitu. Terus juga kalau mau balik sekarang sebenarnya bisa dengan ikut ujian tadi, tapi aku pikir kalau balik sekarang tuh aku bingung juga mau ngapain gitu loh Bang. Kayak kita balik ke Indo nih, mau stay di Jakarta, mau kerja di Jakarta. Sekarang tahu sendiri semuanya kan karena corona ini baru, jadi belum ada titik stabilitas gitu kan. Banyak yang di PHK segala macam lah. Kalau aku balik dengan IPK yang belum seperti
kebanyakan mahasiswa Indonesia gitu. Kayaknya aku jadi apa ya di Indo gitu. Makanya aku pikir kayaknya mending aku perpanjang. Aku ambil Farabi, aku ambil internship tadi. Jadi pas pulang IPK aku udah lebih maksimal. Jadi sebelum menyentuh garis finish dibagusin dulu nih IPK-nya exactly. gitu. By the way SK tuh HI ya? Yes. Nah, biasanya anak-anak yang kuliah di Turki itu, apalagi yang berkuliah dengan jurusan bahasa Turki ya, itu sangat kesulitan banget ya. Iya. Dan SK sendiri bahasa Turki atau ada bahasa Inggrisnya gitu? Kalau di departemen aku kebetulan alhamdulillahnya itu 30% bahasa Inggris. Tapi sebenarnya enggak 30% banget gitu. Jadi per semester itu berapa dosen yang available buat ngajar bahasa Inggris. Jadi kayak ada di satu semester tuh dari 6 aku cuma 1 pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi enggak melulu 30%. Oke. Tapi di semester lain ada yang kayak dari 6 tuh 4 bahasa Inggris gitu. Jadi enggak menentu sebenarnya per semester berapa pelajaran yang bahasa Inggris. Itu tuh sangat mending sekali sih. Maksudnya iya, nolong banget. Iya, kalau jurusan-jurusan lain tuh biasanya full bahasa Turki gitu. Jadi orang-orang tuh pasti bakal kesulitan. Meskipun kita udah belajar setahun bahasa Turki ya. Cuman biasanya bahasa akademis di kelas tuh beda sama yang diajarin di sekolah bahasa gitu. Jelas. Betul, karena sekolah bahasa biasanya ke bahasa sehari-hari ya. Iya. Dan ketika kuliah itu kan bahasanya emang benar-benar akademik. Dan itu kosakatanya itu yang nggak pernah kita denger gitu loh. Kayak misalnya pas aku masuk tuh kuliah tuh aku kayak ngedenger dosen tuh kayak tawon lewat semester awal. Aku cuma lewat nangis ya gitu. Bener-bener aku gak ngerti apa-apa. Dan aku nggak tahu bahasa mereka kayak bilang Gucci dan Galen Messi itu apa gitu, balance of power ternyata. Pokoknya banyak keyword-keyword yang aku nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Itu cara adaptasinya gimana tuh? Soalnya kan mungkin juga buku-buku referensi juga bahasa Turki ya. Bener. Dan gimana ya kalau di kelas dosen ngedengerin dosen nggak ngerti, buku juga nggak ngerti, apalagi PowerPoint misalkan bahasa Turki semua juga aneh gitu. Itu gimana tuh cara adaptasinya? Kalau aku ada satu yang aku pegang banget nih, klise sih. Iya. Ada satu ayat di Al-Quran yang aku pegang, jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu gitu. Terus aku juga mikir gini, once aku sudah memilih, aku harus menyelesaikan gitu loh. Aku udah pilih ke Turki dengan konsekuensi yang aku udah tahu, ya kesulitannya ini. Jadi pilihan aku mau mundur, mau pindah dengan mencari kesulitan lain, aku adaptasi lagi, atau aku sudah memilih dan ini loh masalahnya, aku hadapin gitu. Jadi ya udah aku hadapin dengan cara misalnya, sebenarnya gimana ya kalau orang nanya Kak tips belajar gimana? Aku tuh sebenarnya bukan tipe yang sehari strict 4 jam gak bangun dari meja belajar misalnya, enggak. Kalau aku fleksibel sih Bang, misalnya kayak aku lihat hari ini pelajaran aku penuh, ya udah aku pulang istirahat gitu, tapi aku bakal make up itu di hari selanjutnya ketika aku kosong gitu. Pokoknya dalam seminggu at least catatan aku itu udah selesai yang buat apa yang dijelasin dosen hari itu. Dan kalau ada tugas itu cepat diselesain. Dan yang utama dan pertama sih doa orang tua kalau menurut aku. Betul sih, itu paling penting banget. Tapi jangan dikira juga belajarnya mulus-mulus aja sekali baca ngerti ya gitu. Kayak aku satu kalimat aja tuh kadang mencernanya beberapa menit gitu. Terus namanya kita bahasa Turki nih, udah baca satu kalimat udah ngerti, terus pindah ke paragraf bawahnya, ntar lupa tuh yang paragraf itu. Iya mau review ke atas, waduh translate lagi. Iya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu perlu waktu aja sih, membiasakan diri ya. Perlu waktu. Dan kalau aku review diri aku, mungkin ketika sebelum belajar kurang diniatin gitu. Mungkin lupa wudhu. Kalau aku kayak sebelum belajar wudhu dulu, doa dulu gitu. Ya ada adabnya juga. Jadi harus persiapan bener-bener. Jadi nggak asal langsung baca buku, kerjain tugas segala macam gitu ya. Karena kalau misalkan sekarang katakanlah lu di HI nih gitu, kalau misalkan pun pindah bukan berarti di tempat lain nggak ada masalah juga kan. Exactly. Kayak di Indo juga ada masalah, tapi dengan masalah yang berbeda gitu kan. Nah di sini ya udah tahu masalahnya ini gitu. Iya sih. Jadi hadapin atau kabur nanti nyari masalah lain. Aku pilih hadapin aja. Jadi malah nambah masalahnya. Iya, nanti kan nemu masalah lagi. Terus mau kabur lagi. Ke yang lain nanti masalah lagi juga. Kalau mau nggak punya masalah mah nggak usah hidup. Iya, bobo di rumah aja gitu. Bobo di rumah aja.
Oke. Dengar-dengar kemarin wisuda di itu sama bareng Najwa Shihab tuh. iya. Gimana ceritanya sih itu bisa Jadi- bisa ini? Ya, jadi satu waktu itu aku lagi nge-scroll Instagram. Iya. Aku kan emang nge-follow Narasi TV dan Najwa Shihab. Iya. Itu iseng, jadi ada program wisuda online. Aku baca nih, kirim foto dan story. Oke. Deadline-nya besok. Heeh. Terus mikir nih, tapi kan sebenarnya detik itu pas pengumuman itu kita di sini tuh masih ujian semester. Oke. Jadi belum lulus gitu. Heeh. Kirim nggak ya gitu kan. Kirim nggak ya gitu. Tapi coba-coba aja dikirim, kan belum tentu juga kepilih. Iya. Akhirnya aku bilang sama Andara, sama teman aku di asrama, mau nggak ada program kayak gini, mau nggak ngefotoin aku kayak gitu. Iya. Oh boleh kak, bagus nih gitu. Sorry itu jadi programnya tuh boleh dijelasin nggak gimana programnya dari Jadi pihak Najwa Shihab? Jadi programnya itu karena adanya corona ini latar belakangnya dulu ya. Iya. Karena ada corona kan banyak wisuda di cancel tuh. Hmm. Akhirnya dari Narasi TV mereka ngadain program wisuda online, dan itu sasarannya buat semua mahasiswa Indonesia, termasuk mahasiswa Indonesia di luar negeri gitu. Nggak semua sih. Itu kapasitasnya 100 waktu itu. Oke. Dipilih 100. Akhirnya daftar dan ada seleksi. Ya udah aku kirim, kita foto di asrama biar dapat esensi wisuda di rumah gitu. Aku wisuda di asrama. Oke. Dengan aku nulis story, aku kirim nih ceritanya di hari terakhir. Aku udah nggak ngarep kepilih sih sebenarnya, kayak ya udah sih nothing tulus juga kan. Tiba-tiba aku di kontak di WhatsApp sama Kak Bayu dari Narasi TV. Hai Kak Bayu, kalau nonton. Gak mungkin sih dia nonton. Siapa tahu. Siapa tahu. Siapa tahu nonton. Ya. Terus si di WhatsApp dia tanya minta udah ada diploma belum gitu. Waduh Kak, aku bilang kalau kita di sini tuh bahkan masih ujian, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang ya udah kalau gitu ada surat keterangan sidang nggak? Surat keterangan sidang juga nggak ada, karena di sini ditiadakan sidang di jurusanku. Aku bilang buat tahun ini tuh ditiadakan sidang gitu. Nilaiku pun belum keluar, aku bilang skripsinya. Oh jadi belum selesai ya, dia bilang gitu. Ya memang kita masih ujian semester Kak, aku bilang kayak gitu. Ini ada keterangannya pakai bahasa Turki nih yang menyatakan kalau skripsinya tuh nggak ada sidang tahun ini, aku bilang kan. Itu PDF-nya aku kirim dalam bahasa Turki, karena aku mikir kalau bahasa aku kirim, aku yang translate, bisa jadi kan aku kayak nerjemah sendiri, mending mereka terjemah sendiri juga pakai Google kan. Ya udah aku kirim, si Kak Bayu nih bilang, aku bilang dulu ya sama tim, nanti saya bicarakan dulu katanya gitu. Oke, tiba-tiba aku dimasukin di grup, di invite sama 99 wisudawan lain, dan itu ada yang dari satu dari Jepang ada, terus dari Australia ada, dari Filipina, sama satu lagi dari aku lupa satu negara lagi mana. Nah di acaranya itu kan nanti terbagi beberapa segmen nih. Ada segmen sama Nicholas Saputra, Dian Sastro, ada sama wait Nicholas Saputra, mantan Dian aku by the way. Oke, bentar dulu ya. Nicholas Saputra, Dian Sastro. Ya. Maksudnya mereka ngapa ngisi ini? Jadi bintang tamu gitu. Kalian di ini kan di Zoom. video conference Zoom ya. Berarti kalian tatap-tatapan dong. Iya. Tapi dia gak menatap aku, soalnya wisudawannya banyak. Tapi aku menatap dia. Waduh. Tapi ini gak sempat nanya ngobrol Nah gitu? Itu, jadi ceritanya gini, itu kan dibagi per segmen. Segmen pertama itu kalau gak salah Kak Vincent sama Kak Desta, lupa deh. Terus pengisi acaranya banyak, ada Agnes Mo, ada Agnes Mo juga nyanyi, tapi dia gak ada talk show. Okay. Terus ada Isyana, ada band paduan suara dari UI ya kalau nggak salah. Pokoknya banyak banget pengisinya. Segmen kedua kalau nggak salah itu ada, yaitu Kak Nicholas sama Kak Dian Sastro. Terus ada Pak Nadim juga. Ada siapa lagi ya? Itu deh seingat aku. Ya ada Pak Nadim. Nah itu buat per segmen nanti dipilih 2 orang buat ngobrol sama si bintang tamu ini. Itu dikasih kuis, jadi ada pertanyaan. Pas yang buat Kak Vincent Desta ini aku nggak ngirim pertanyaan, aku nggak ikut kuis. Ya udah ada yang pilih. Buat si Nicholas sama Dian Sastro juga aku nggak ikut kuis nih, aku nggak kepilih gitu kan. Terus ada lagi buket bunga dari Mbak Najwa. Wow. Iya, yang bakal dikirim ke rumah, dan katanya cuma 8 orang gitu. Oh itu dia terkhusus lagi tuh buket bunga itu. Iya, jadi kita tuh ada kuis-kuisnya gitu. Nanti ada pertanyaan kita jawab, nanti mereka pilih. Yang terpilih dikirimin buket bunga ke rumah. Kayak yang tadi kan yang terpilih yang bisa nanya langsung, interaksi sama si Nicholas gitu. Aku ikut kuis si buket bunga ini. Enggak yang Nicholas tuh. Enggak ikut. Kenapa? Enggak kepikir mau nanya apa gitu.
karena terlalu terpaku. ganteng. Iya. Wah. Masa aku nanya tipe ceweknya gimana? Kayaknya nggak mungkin. Waduh. Nggak mungkin kan. Jadi ya udah aku nggak ikut. Buat si buket bunga ini aku jawab pertanyaan. Ya. Ditanya apa ya, kalau nggak salah episode mana yang paling berkesan buat kamu dan apa alasan kamu mengikuti wisuda ini, kenapa wisuda ini penting gitu. Ya udah aku jelasin bla 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 bla, intinya aku bilang kalau aku ingin orang tuaku juga bisa merayakan euforia wisuda aku walaupun jauh gitu. Terus ternyata aku pilih. Itu gimana masuk tuh? 8 ini. Perasaan kaget banget. Tapi aku tuh nggak expect. Kukira tuh buket bunga satu gitu, maksudnya buket bunga yang pegangan kayak mau nikah gitu loh. Iya. Aku mikir ini kalau dikirim ke Palembang juga sampai udah layu ya gitu kan. Ternyata tau nggak bang, papan bunga gede ucapan. Karangan bunga gitu. Iya, karangan bunga yang gede banget sedinding gitu loh. Ada ini yang apa dari narasi gitu. Ada fotonya di Instagram aku ya. Nanti ya editor. @smaula. Editor, tolong fotonya ditampilkan. Tampilkan ya. Di sini deh. Ya di sini lah pokoknya ya. Ya gitulah. Ada fotonya gitu. Itu aku kaget banget. Tiba-tiba alamatnya diminta, aku nggak bilang sama papaku, aku nggak bilang sama orang tua. Oke. Gitu. Aku mau kasih surprise karena tanggal 10 Juni itu papaku ulang tahun. Oh, jadi surprise buat papaku. Pas-pasan dong. Setelahnya sih bunga itu datang. Tapi buat kado kan. Ya, tapi kan ya hitung-hitung inilah. Iya, surprise. Terus aku nggak bilang nih sama orang tua aku kan dapat buket bunga. Aku cuma bilang sama adekku. Itu pun aku bilangnya hari H. Tiba-tiba orang florist tuh telepon aku. Dia bilang, Mbak, ini kita dari florist ini gitu. Kita mau ngantar buket bunga ke rumah gitu. Ada nggak nomor Indonesia yang bisa ditelepon? Akhirnya aku kontak adik aku kasih nomor. Aku bilang ini ada bunga gitu dari Mbak Najwa. Terus mamaku bilang kan bunga, taunya bunga dong, jangan bilangnya dari Mbak Najwa gitu. Mamaku udah hampir emosi gitu, kayak maksudnya ngapain sih aku ngirim bunga buat papaku ulang tahun gitu kan. Maksudnya buat apa banget gitu ngirim bunga gitu. Terus mamaku udah bete awalnya, kayak ngapain sih ini Mbak Esa kirim-kirim bunga. Terus adekku akhirnya bilang ini mah dari Najwa Shihab gitu. Hah, kaget dong. Kayak, Najwa Shihab. Maksudnya kok dari Mbak Najwa, gimana ceritanya? Oh mungkin wisuda online yang waktu itu aku cerita gitu. Akhirnya si karangan bunga itu datang gede banget sedinding gitu kan. Kaget sama papa aku. Dan itu memang ada tulisannya, selamat atas wisuda ini gini-gini. Ada nama Shihab. Kamu gitu. Iya, SK Maula BA gitu. Terus Najwa Shihab ucapannya, ada sponsornya juga. Papaku kaget banget dikirim bunga segede itu. Keren banget. Sampai papaku bilang kan biasanya kalau pas zaman aku SMA dulu kita tuh sewa kayak gitu kalau ngasih kan. Papaku tanya, ini mau diambil lagi mas gitu. Papaku nanya, maksudnya mungkin sewaan gitu kan. Oh enggak kok katanya gitu. Ini ngasih pure gitu. Iya emang dikasih. Oh gitu kata papaku. Jadi gitu deh. Tapi apa yang pertama kali orang tua kamu katakan gitu waktu menerima itu, terus mereka tahu kamu keterima wisuda online ya. Najwa Shihab pasti ini banget dong. Sebenarnya tipe orang tua aku tuh bukan orang tua yang ekspresif dengan ungkapan verbal gitu loh. Oh gitu ya? Iya, kayak papa aku misalnya aku ranking 1 dari dulu, nggak pernah muji aku pintar gitu. Kamu ranking 1 dari dulu? Iya. Dari SD, SMP? Aku ranking 2 tuh sekali pas SMP kelas 1. Ranking 2 sekali? Enggak, maksudnya bukan itu guys poinnya. Maksudnya gini, papaku, orang tuaku tuh bukan yang ekspresif kayak memuja anaknya, bilang oh pinter banget, enggak gitu. Aku ranking 1 nggak dibilang pinter gitu, tapi aku kalau nggak menang lomba juga nggak dimarahin gitu. Jadi emang orang tua yang bukan ekspresif memuji, ngasih pujian kayak gitu. Tapi papaku kan guru, nyeritain aku di depan muridnya gitu. Jadi bangga lah gitu. Iya, tapi di depan aku biasa aja. Kayak reaksinya nggak pernah ekspresif banget. Kayak aku dapat beasiswa ke Turki, sama aku ketolak SNM itu ekspresinya kayak menurut aku nggak beda jauh, ya biasa, nggak signifikan gitu ekspresinya. Tapi memang bapak-bapak gitu flat aja kayak kelihatannya. Tapi ibu kamu? Iya, mamaku ya senang, tapi maksudnya aku tahu mamaku terharu gitu, maksudnya senang, tapi bukan yang ekspresif dengan pakai verbal yang wah anakku tersayang gini, kan ada orang tua yang kayak gitu. Enggak, mamaku tuh bukan tipe yang kayak gitu. Tapi bagaimanapun responnya pasti orang tua kalau kayak gitu bangga banget. Cuma emosinya tersampaikan. Kan anaknya tahu lah kayak ya mama terharu gitu, tahu. Tapi emang bukan tipe yang dengan verbal itu, bukan yang kayak gitu. Itu kamu sendiri perasaannya gimana tuh waktu
waktu tahu apa dikirim karangan bunga itu kamu ini banget gak sih kayak mimpi apa gue gitu udah ketemu Nicholas Saputra. Nggak ketemu sih, dia nggak lihat aku juga. Ya tapi maksudnya bertatapan muka setidaknya gitu. Biasanya kan kita tatapan satu arah nih televisi kan gitu film. Ini kan dua arah dong. Iya, ganteng banget dia waktu itu. Apa? Ganteng banget. Ganteng banget. Iya. Pasti kamu yang apa yang di layar gedenya nih kalau Saputra doang yang di lock gitu. Iya, aku sempet selfie gitu. Bang Nicholas, kalau abang denger nonton video podcast ini ada salah satu fans ini. Ya. Oke, lanjut. Lanjut kemana sih wisuda perasaan aku ya? Jujur aku juga gimana ya, aku tuh kalau dapet kayak gitu seneng. Iya. Lebih ke terharu tapi juga bukan yang ekspresif banget gimana gitu. Ya aku sedih atau seneng tuh aku yang ngerasa. Seneng banget. Terus tau nggak aku wisudanya di mana? Di atas kasur. Tapi dibikinin. Tapi sekarang jadi tren loh wisuda di atas kasur. Iya, wisuda di atas kasur. Tapi anak-anak juga yang wisuda tuh para peserta wisuda masih dapat hikmatnya gitu. Jadi mereka misalnya pas ituin toga tuh, bilangin tanda toga masih nangis apa segala macam. Oh gitu. Kalau kita bukan toga kemarin. Apa jadi tuh? ada surat cinta dari Mbak Najwa. Dia ada sertifikat gitu. Kita pakai pita terus dibuka gini gitu, kayak puncak perayaannya tuh kita buka si sertifikatnya itu. Itu pas di segmen sama Pak Nadiem. Pak Nadiem? Iya, Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem udah jadi menteri kan ya waktu itu? Udah. Kemarin kan baru wisudanya Juni. Oh, wisuda jadi. Oke. Makanya diundang kan Mendikbud. Iya betul sekali. Iya, kalau bukan menteri ngapain diundang? Oke, sekarang berarti totally udah wisuda lah. Finally akhirnya SK wisuda. Tapi bukan wisuda kampus. Iya, tapi setidaknya dong sudah. Oh ya, aku mau bilang bentar, virtual background kemarin. Itu awalnya katanya boleh kan. Terus aku udah minta sama Bang Fadli tuh buat bikinin. H-1 dibilang harus background nyata. Oh my god. Background nyata maksudnya? Background yang emang kita itu nyiapin gitu loh. Oh, jadi harus ngedekor sendiri? Iya. Terus aku kan bingung ya itu gimana gitu. Aku bikinnya background itu. Untung waktu itu Andara, Alma sama Tirah tuh di kamar Tirah. Pakai jilbab Andara, kita tempel jilbab hitam. Itu ada juga guys di Instagram aku, ntar lihat ya di sini. Oke, nanti ada Instagramnya SK Editor, jangan lupa ya. Nah, di private kok. Langsung follow. Iya. Terus udah gitu pakai jilbab, ditempelin nama aku, terus ada lambang bendera Turki sama bendera Indo. Iya. Terus itu untung ada teman-teman yang ini ya, yang responsif gitu ngebantuin. Sampai malam kita tuh sampai. Oh, nggak dekor. Ada tim ini ya, tim sukses. Iya, sampai jam 1 apa jam berapa malam gitu. Karena aku juga sore itu tuh gladi. Nah, pas gladi tuh dibilang kalau buat besok nggak boleh pakai virtual background gitu. Oh, dikasih tahunya mendadak ya? Iya, pas gladi. Aku gladi tuh pakai virtual background. Jadi kan bingung kan, aku nggak punya alat apa-apa di asrama gitu, tempel-tempelan apa segala macam. Akhirnya pas sore aku keluar sekalian beli kertas-kertas warna gitu, malamnya baru. Karena susah juga nggak sih nyari-nyari kertas-kertas gitu? Iya, di Turki. Di sini tuh nggak ada fotokopian pinggir jalan guys. Bener. Kayak yang ada tulisan Canon gitu nggak ada. Iya, agak susah nyarinya, langka. Betul. Aku dapetnya di kampus market waktu itu. Ya udah sampai malam kita ngedekor, bagus lumayan lah. Ya lumayan lah. Tapi bagus, ada lambang benderanya, terus ada lambang Narasi TV. Harus itu wajib. Iya. Itu soalnya yang mensponsori. Terus aku udah ngelis tuh semua beasiswa luar negeri beserta deadline-nya. Berarti kamu tuh gak sama sekali ngincer Univ Indonesia dong? Eksotis, kayak aku kaget banget kayak ya Allah, ini aku salah nggak, sampai aku terjemah lagi ke Google Translate, takutnya aku salah ngartiin gitu. Iya. Mungkin kan keselip kata gitu mungkin kan. Iya. Ini bener nggak sih gitu kan. Ternyata emang itu EOETB. Aku hubungi senior aku, Kak, aku dapat email gini, ini maksudnya gimana, aku bilang kan. Padahal sebego itu. Dairy Talk, keluarin yuk.